Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang routing dinamis, pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Di mana pada materi awal yang kita bahas adalah tentang routing dinamis. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama. Baik, saya akan membahas mengenai routing dinamis. Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Nah, routing adalah sebuah proses yang menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket atau perangkat yang digunakan adalah router. Jadi perlu diketahui, routing adalah sebuah proses, sedangkan perangkat yang digunakan oleh routing itu adalah router. Nah, untuk routing itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis, proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Sedangkan routing dinamis, router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Artinya, routing statis itu adalah proses routing secara manual, sedangkan routing dinamis itu adalah sebuah proses routing secara otomatis. Kelebihan dari routing statis. Nah, kelebihan dari routing statis adalah sebagai berikut. Yang pertama, meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang berikutnya, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Yang berikutnya, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Routing statis lebih aman. Administrator bebas menentukan jalur jaringan. Nah, seperti itulah kelebihan dari routing statis. Sedangkan untuk kekurangan routing statis adalah network admin mengetahui segala informasi tentang routing yang tersambung. Yang berikutnya hanya bisa untuk jaringan berskala besar. Saya ulangi kembali, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Artinya, routing statis ini tidak baik atau tidak bagus digunakan untuk jaringan berskala besar. Konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Yang berikutnya, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Ya, karena membutuhkan waktu yang lama. Artinya, dalam menyeting sebuah routing statis itu perlu waktu lebih lama karena kita akan melakukan penyetingan satu persatu router ataupun komputer. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Ya, karena dia tidak bersifat otomatis atau dinamis. Yang berikutnya adalah kelebihan dari routing dinamis. Proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Jika ada jalur yang rusak, tetap aman. Jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kekurangan routing dinamis, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan dari administrator. Artinya, dalam sistem routing dinamis, pekerjaan administrator itu lebih sedikit dibandingkan di routing statis. Yang berikutnya membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik pada saat terjadi down. Ya. Macam-macam routing dinamis. Di sini routing dinamis terdiri dari RIP atau Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, dan juga BGP, Border Gateway Protocol. Nah, di sini tugas adik-adik sekalian adalah mencari apa itu pengertian dan penjelasan mengenai routing RIP, IGRP, OSPF, dan BGP. Oke. Nah, untuk materi routing dinamis sampai di sini dulu saya akhiri dengan ucapkan selamat siang dan sampai bertemu kembali. Sekian dan terima kasih.